Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjut ke bagian inti, di sini Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, setelah pembacaan doa, Ibu persilahkan kepada salah satu ananda untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Baca surah Al-Baqarah ayat 6-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini Ibu akan lanjut pada bagian inti. Nah, di sini kita akan membahas tentang mad, yaitu tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, dan mad lazim mukhaffaf harfi serta mad lazim musaqqal harfi. Nah, sebelum masuk ke poinnya, Ibu akan bertanya kepada ananda, apakah ananda paham apa itu yang dimaksud dengan mad? Coba ananda, apakah ada yang tahu apa itu yang disebut dengan mad? Saya, Bu. Persilahkan. Mad artinya melanjutkan atau melebihkan sebagai tanda bunyi, panjang atau memanjangkan suara. Coba ulang lagi, lebih keraskan suaranya untuk lebih lantang. Mad artinya melanjutkan atau melebihkan sebagai tanda bunyi panjang atau memanjangkan suara. Nah, bagus. Berarti ananda paham apa itu yang disebut dengan mad. Nah, baiklah, kita akan lanjut pada bagian intinya. Nah,
tadi kita sudah membahas. Tadi Ibu sudah bertanya kepada Ananda, apakah Ananda paham apa yang dimaksud dengan mat? Alhamdulillah Ananda paham. Nah, jadi di sini kita akan lanjut membahas tentang pembagian dari mat yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu mukhaffaf artinya ringan. Nah, mukhaffaf artinya ringan, sedangkan kilmi itu artinya kalimat. Jadi di sini yang dimaksud dengan mukhaffaf kilmi itu adalah kalimat yang ringan. Itu kali kita membaca kalimatnya itu secara ringan dan tidak diberatkan. Nah, mukhaffaf kilmi di sini yaitu huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Nah, yang dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat dengan kalimat yang diringankan. Nah, di sini kita menggarisbawahi kalimat yang diringankan. Itu tidak diboleh atau tidak dibolehkan untuk memberatkan pada pembacaan kalimat ini. Nah, di sini Ibu sudah memaparkan contohnya. Contohnya di sini al-nawaqadukum bih. Nah, di sini itu ada panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, itu pembacaannya diringankan dan tidak diberatkan. Baiklah, kita lanjut pada poin yang kedua, itu mad lazim mustaqol kilmi. Mad lazim mustaqol kilmi, mustaqol artinya berat, sedangkan kilmi itu artinya sama dengan kalimat. Nah, jadi mustaqol kilmi ini kita lebih pada kalimat yang diberatkan gitu. Nah, jadi maksudnya itu secara jelasnya mustaqol kilmi itu yaitu huruf mad bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Nah, yang dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Itu sama seperti mustaqol kilmi, itu tetap dibaca panjangnya 6 harokat. Nah, dengan kalimat yang diberatkan. Nah, di sini kita menggarisbawahi pada kalimat mustaqol kilmi ini. Di sini kalimatnya diberatkan. Kalau mustaqol kilmi ini itu diberatkan, sedangkan mukhaffaf kilmi tadi itu diringankan. Nah, itu perbedaan antara keduanya. Di sini Ibu telah memaparkan contohnya, bahwa contohnya di sini wala tahadduna ala. Nah, tahaddu itu diberatkan. Paham? Paham, Bu. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Nah, di sini kita membahas tentang mukhaffaf harfi. Itu mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf artinya ringan, sedangkan harfi itu huruf. Jadi di sini itu maksudnya mukhaffaf harfi itu huruf yang ringan. Nah, jadi artinya yang dimaksud dengan mukhaffaf harfi ini itu huruf mad bertemu sukun dalam huruf yang dibaca panjangnya sama itu tetap 3 alif atau 6 harokat. Nah, di sini kita pasti banyak menemukan contohnya di dalam ayat suci Al-Quran. Itu contohnya pada Yasin. Nah, di sini Yasin. Nah, di sini dibaca 6 harokat. 6 harokat itu dibaca sama dengan ringan. Serta alif lam ra. Nah, itu tetap dibaca 3 alif atau 6 harokat. Paham? Paham, Bu. Baiklah, yang keempat. Yang keempat itu kita masuk pada mad lazim mustaqol harfi. Nah, mad lazim mustaqol harfi, mustaqol itu berat, sedangkan harfi itu huruf. Nah, jadi di sini perbedaannya, kalau mukhaffaf harfi itu ringan, mukhaffaf artinya ringan, sedangkan mustaqol itu berat. Nah, itu kita bisa melihat pada contoh pada maksud dari mukhaffaf kilmi dan mustaqol kilmi. Itu tidak berbeda jauh, namun ini di sini mustaqol harfi ini tetap diberatkan, tetapi yang dibedakannya itu kalau di sini hurufnya. Iya, kalau di sini hurufnya, kalau pada mukhaffaf ini itu kalimatnya. Nah, jadi di sini Ibu telah jadi maksud mustaqol harfi ini bahwa huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham. Nah, dalam huruf yang panjangnya sama itu tetap 3 alif atau 6 harokat. Nah, di sini Ibu telah paparkan contohnya alif lam mim serta alif lam shad. Nah, itulah yang dapat
Ibu berikan contohnya. Kalau Ananda paham, coba Ananda berikan contoh tentang mad lazim mukhaffaf kilmi serta mad lazim mukhaffaf harfi. Coba siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi serta mad lazim mukhaffaf harfi? Saya, Bu. Bagus, coba persilakan kepada Muna. Contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita. Nah, terus itu contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Yang kedua contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Tasin tilka ayatul Quran. Nah, bagus. Alhamdulillah Ananda sudah paham apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, baiklah kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan, kita mendapatkan hikmahnya atau kita mendapatkan ilmu sampai dunia akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Ibu lupa mengisi absen Ananda. Nah, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Silmi Zayani hadir? Hadir? Tidak, Bu. Oh, tidak hadir. Itu dia tidak hadir kenapa? Ada halangan, Bu. Oh, ada halangan. Kasih tahu sama Silmi, besok-besok harus hadir. Kalau tidak hadir itu rugi. Muna Fadila Hadir, Bu. Terus lanjut. Aisyah Tidak hadir, Bu. tidak hadir. Semua pada tidak hadir ya. Aira Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah Ananda semua telah hadir. Tapi untuk anak-anak Ibu yang tidak hadir, tolong kasih tahu kalau pembelajaran kita hari ini tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, serta mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Nah, jadi Ananda siapa yang tidak hadir itu Ananda kasih catatan biar mereka lebih paham. Ya, Bu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi serta kita mendapatkan pembelajaran untuk kedepannya dan paham tentang apa yang telah Ibu ajarkan. Nah, selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Coba Ibu persilakan kalau ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham apa yang telah Ibu paparkan tadi. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak. Yakin? Nah, alhamdulillah. Baiklah. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Nah, baiklah dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, berakhir pula kesempatan kita untuk bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran yang selanjutnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan materi-materi kita yang selanjutnya. Baiklah, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.